180-341. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal dengan judul Training and Development: Its Effect on Job Performance in the Selected Companies of UAE. Latar belakang: program pelatihan dan pengembangan selalu ada dalam beberapa cara atau bentuk, mungkin bersifat formal atau informal, serta bersifat umum atau spesifik. Studi ini dilakukan dengan mengikuti program pelatihan dan pengembangan formal pemberi kerja tertentu dan dampaknya terhadap kinerja karyawan dalam hal komitmen karyawan, memperoleh pengetahuan kerja dan kepuasan kerja yang pada gilirannya menghasilkan kinerja karyawan yang lebih baik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di sektor keuangan UAE, dan studi ini memfokuskan pada faktor-faktor yang merupakan dampak langsung dari pelatihan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Metodologi penelitian ini bersifat cross-sectional. Beberapa kontak pribadi digunakan untuk mengumpulkan data dari 3 lembaga keuangan UAE. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan data dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner yang dirancang dengan cermat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dari 116 kuesioner yang dikumpulkan ini, hanya 108 kuesioner yang terisi dengan baik dan valid untuk diproses lebih lanjut. Tingkat responsnya adalah 72%. Responden dari penelitian ini adalah karyawan perusahaan itu sendiri. Diminta untuk menilai pertanyaan kuesioner antara 1 sampai 6 di satu bagian, sedangkan 1 sampai 5 di bagian lain, sehingga pengalaman tangan pertama mereka dapat diketahui. Dalam studi ini, peneliti mempunyai beberapa hipotesis. Hipotesis 1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara on-the-job training dan prestasi kerja karyawan. Hipotesis 2, terdapat hubungan yang positif antara mentorship dan coaching terhadap prestasi kerja karyawan. Hipotesis 3, yaitu ada hubungan positif yang signifikan antara program pelatihan dan pengembangan simulator yang diberikan oleh pemberi kerja dengan prestasi kerja karyawan. Hipotesis 4, yaitu ada hubungan yang signifikan antara program pelatihan dan pengembangan yang dipimpin instruktur yang disediakan pemberi kerja dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Berikutnya, hipotesis 5, yaitu studi kasus berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Hipotesis 6, rotasi pekerjaan sistematis yang dilakukan di organisasi memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang terakhir, hipotesis 7, yaitu program pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh pemberi kerja berkorelasi positif dengan kinerja karyawan secara keseluruhan. Hasilnya, jika dilihat dari tabel 2, semua komponen pelatihan dan pengembangan berhubungan positif dengan komponen kinerja karyawan yang teridentifikasi memiliki tingkat yang berbeda, tetapi semua hubungan ini signifikan. Melihat hasilnya, kita tidak dapat menolak hipotesis bahwa pelatihan on the job yang diberikan oleh pemberi kerja memiliki hubungan positif yang signifikan dengan prestasi kerja karyawan. Artinya, hipotesis 1 didukung. Berikutnya, hipotesis bahwa program mentorship dan coaching berhubungan positif dengan prestasi kerja karyawan terbukti benar melihat korelasi person antara keduanya yang menunjukkan hubungan positif yang sangat signifikan antara kedua variabel. Artinya hipotesis 2 juga didukung. Berikutnya menunjukkan hubungan positif antara skor rata-rata
semua komponen kinerja karyawan, dan pelatihan simulator. Artinya hipotesis 3 juga didukung. Ada juga hubungan positif yang kuat yang ditunjukkan antara pelatihan kelas yang dipimpin instruktur dan kinerja karyawan, dan melihat bahwa seseorang tidak dapat menolak hipotesis bahwa pelatihan kelas yang dipimpin instruktur dan kinerja karyawan memiliki korelasi positif di antara keduanya. Artinya hipotesis 4 didukung. Kemudian, studi kasus juga menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan kinerja karyawan. Artinya hipotesis 5 didukung. Tabel 2 juga menunjukkan hubungan yang kuat antara rotasi pekerjaan yang sistematis dan kinerja karyawan. Artinya hipotesis 6 didukung. Untuk hasil yang terakhir, bisa dilihat pada tabel 3, merupakan cerminan hubungan antara skor rata-rata semua komponen pelatihan dan pengembangan dan skor rata-rata semua komponen kinerja karyawan. Ini menunjukkan hasil keseluruhan dari hubungan ini. Sebagai hasil dari hipotesis bahwa program pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh pemberi kerja memiliki hubungan positif dengan prestasi kerja karyawan, ternyata menunjukkan korelasi positif yang sangat signifikan antara keduanya. Artinya, hipotesis 7 juga diterima. Kesimpulan, berdasarkan data yang dikumpulkan dan dengan menggunakan alat korelasi Pearson di SPSS, semua hipotesis yang dikembangkan diterima dan menunjukkan hubungan positif yang kuat antara pelatihan dan pengembangan dan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak upaya dan lebih banyak investasi pada program pelatihan formal yang disediakan oleh pemberi kerja dapat menghasilkan peningkatan kinerja karyawan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Manajer sumber daya manusia dan para pembuat kebijakan harus merumuskan strategi mereka yang mementingkan berbagai jenis program pelatihan dan pengembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.